It's about grace, grace. Jesus took my place. It's about love, love. He came down from above. Justice and mercy made the Calvary's tree. Jesus shed His blood to save a sinner like me. Because of Jesus' love, I am forgiven and free. Thanks God for His amazing grace. It's about grace, grace. Jesus took my place. It's about love, love. He came down from above. Justice and mercy made the Calvary's tree. Jesus shed His blood to save a sinner like me. Because of Jesus' love, I am forgiven and free. Thanks God, praise His name. Thanks God for His amazing grace. Selamat sahabat adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya baik, sehat, dan ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Sebelum kita memulai acara sekolah sahabat kita, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan telah menjaga kami sepanjang hari ini. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu datang kepadamu, hendak mendengarkan tentang pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, sehingga pelajaran yang akan kami dengarkan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami semua, sehingga kami dapat lebih dekat dan juga lebih mengenal-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami akan kesalahan kami, dan nama Yesus, Juru Selamat kami, amin. Selamat mengikuti pelajaran. Swing on, sweet chariot, come and fall to carry me home. Swing on, sweet chariot, come and fall to carry me home. Swing on, sweet chariot, come and fall to carry me home. Swing on, sweet chariot, come and fall to carry me home. I looked over Jordan, and what did I see? Come and fall to carry me home. A band of angels coming after me. Come and fall to carry me home. Swing on, sweet chariot, come and fall to carry me home. Swing on, sweet chariot, come and fall to carry me home. Selamat sahabat anak-anak semua. Bacaan mision kita pada sahabat ini berjudul Undangan Terakhir. Berasal dari Korea Selatan yang menceritakan tentang pengalaman Sihi yang berumur 10 tahun. Sihi pindah dari salah satu kota besar di Korea Selatan ke pedesaan. Ibunya sangat senang. Ibunya bilang ini adalah jawaban doa mereka. Tetapi tidak bagi Sihi, karena dia harus meninggalkan teman-teman yang berada di kota. Di pedesaan, Sihi belajar tentang hal yang baru. Dia menanam tanaman di kebun mereka. Dia menanam sayur, ketimun, selada, dan jagung. Setiap hari, Sihi menyiram tanamannya tersebut. Dan dia juga membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di sekitar sayurannya. Tak terasa, sampailah musim panen. Sihi sangat senang. Lalu dia membantu ibunya untuk memanen
sayur-sayuran tersebut. Ibunya bilang, Sihi, antarkan sayuran ini kepada tetangga-tetangganya. Wah, dengan senang hati, Sihi membawa sayuran-sayuran itu untuk berbagi kepada tetangganya. Tetangganya senang, bilang terima kasih, dan mereka memberikan senyuman kepada Sihi. Dan tetangganya ini memberikan hadiah kepada Sihi. Ada yang memberikan roti buatan mereka sendiri, ada yang memberikan acar dari sayuran segar, dan kadang-kadang Sihi membawa pulang hadiah dari tetangga itu lebih banyak daripada yang Sihi bagikan kepada tetangga-tetangganya. Dalam Amsal 11 ayat 25 mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Di gereja, Sihi tidak mempunyai teman sebaya, hanya Sihi dan saudara laki-lakinya. Lalu, ibu menyarankan kepada Sihi membuat undangan kepada teman-temannya agar teman-teman di sekolahnya mau datang ke acara sekolah Alkitab liburan di gereja mereka. Lalu Sihi mulai membuat undangan khusus untuk teman-temannya. Setelah selesai, Sihi bilang, tapi aku mau membagikannya. Gimana kalau mereka tidak datang? Ibu berkata, jangan khawatir, karena bukan tugas kita untuk membujuk teman-teman kamu. Itu adalah tugas Tuhan. Lalu Sihi dan ibunya membagikan undangan itu kepada teman-teman Sihi di sekolah. Tak satu pun teman Sihi yang hadir pada acara Alkitab liburan tersebut. Tapi ada satu anak laki-laki yang tinggal dengan nenek dan kakeknya datang ke acara gereja pada hari Sabat. Anak itu tidak tahu tentang Yesus. Waktu anak ini memperhatikan pelajaran sekolah Sabat, dia senang belajar tentang Yesus. Tuhan memberkati undangan Sihi dengan mengirim anak laki-laki itu ke gereja. Dia menerima undangan terakhir yang dikirimkan Sihi kepada teman-temannya. Sihi kagum. Dia berkata, anak ini tidak akan mengenal Yesus kalau dia tidak membagikan undangan kepada temannya itu. Sihi berdoa khusus untuk teman laki-lakinya ini agar ia dan keluarganya dapat mengenal Yesus. Persembahan Sabat 13 pada triwulan ini akan membantu anak-anak dan orang tua di Korea Selatan untuk belajar tentang Yesus dengan membuka 2 pusat misi penting di kota di Korea. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Sabat. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.
kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sementara kita belajar firman ini. Sebelumnya baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan belajar dari firman Tuhan. Tolonglah agar Roh Suci mengajar kami untuk saling mengasihi dan tidak membedakan orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul remah-remah untuk anjing. Dengan ayat hafalan dalam Roma 10 ayat 12 dan 13. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Karena Allah yang satu itulah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita menegaskan tidak ada perbedaan. Kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Poin penting yang harus kita ingat, sedangkan Tuhan Yesus tidak mau membedakan orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani. Kita juga tidak boleh membedakan suku, ras, kekayaan, pendidikan, atau apa saja status yang ada. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Pada suatu hari Yesus sedang berjalan menuju ke Sidon. Sidon adalah daerah orang kafir. Tetapi pada saat itu seorang ibu kafir datang kepada Yesus dengan berseru, "Tuhan, Tuhan, tolong anak saya dirasuk setan." Sudah banyak sekali orang, dukun-dukun diminta tolong untuk menyembuhkannya, tetapi tidak juga dapat disembuhkan. Dia yakin Yesus akan memberikan pertolongan. Dia berseru, "Tuhan, Tuhan, tolonglah." Lalu apa yang Yesus katakan? Tidak mungkin roti yang diberikan kepada anak diberikan kepada anjing. Tetapi ibu itu dengan sangat bersungguh-sungguh mengatakan, "Ya Tuhan, benar.
Tetapi anjing itu juga makan remah-remah roti dari anaknya. Adik-adik, sebenarnya kalau seorang ibu mendengar bahwa dia mendapati bahwa dia adalah bagian dari makanan anjing, sesuatu yang sangat hina, sesuatu yang sangat tidak terpuji. Tetapi adik-adik tahu, dalam konteks cerita ini, Yesus menggambarkan anjing sebagai anjing peliharaan yang disayang oleh tuannya. Jadi ibu ini mengatakan, "Ya Tuan, benar, anjing juga mendapat makanan dari tuannya." Ini membuktikan bahwa dia mempunyai iman yang sungguh-sungguh besar. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Ibu, imanmu telah membuat anakmu itu sembuh." Murid-muridnya tidak mau perempuan ini mengganggu pekerjaan Yesus. Itulah sebabnya mereka berkata, "Suruhlah dia pergi. Buat apa berurusan dengan permohonan seorang ibu yang selalu mengganggu dan dia bukan orang Yahudi." Tetapi imannya tidak goyah. Dia tidak mau pergi walaupun diusir. Walaupun Yesus bilang sesuatu yang mungkin merendahkan. Tetapi setelah memandang muka Yesus, perempuan ini yakin Yesus mau menolong. Dan Yesus mengatakan dengan tegas, "Ibu, tidak pernah saya melihat iman seperti ini. Anakmu sembuh." Adik-adik, Yesus memberikan mujizat kesembuhan. Mengapa? Karena iman ibu itu kepada Yesus. Dan yang berikut adalah yang sangat penting. Yesus tidak membedakan suku bangsa, Yahudi atau Yunani atau orang Sero-Funisia seperti ibu ini. Jadi adik-adik, dalam kehidupan kita juga sama seperti Yesus, kita tidak boleh memandang rendah orang lain. Tidak boleh memandang suku kita lebih tinggi atau agama kita lebih benar atau membeda-bedakan orang. Baik tinggi berpangkat atau yang rendah, kita harus melayani mereka semua. Sama seperti Yesus melayani siapa saja karena dia Allah untuk semua orang. Jadi adik-adik, ingat poin penting kita. Yesus tidak membeda-bedakan orang. Sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita adik-adik. Sampai jumpa. Tahukah kamu yang Yesus lakukan saat ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan dan memberikan teladan yang baik pada kita. Saya ingin seperti Yesus Kristus, tidak mau menghakimi, mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi musuhku. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan dan memberikan teladan yang baik pada kita. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan dan memberikan teladan yang baik pada kita. Saya ingin seperti Yesus Kristus, tidak mau menghakimi, mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi musuhku. Tahukah kamu yang Yesus lakukan
pelajaran kita sudah selesai, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan telah menjaga kami sepanjang hari ini. Kami telah selesai belajar sekolah Sabat, kiranya pelajaran yang telah kami pelajari tadi dapat kami mengerti dan juga kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu, ampuni dosa kami, dan nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Sampai ketemu Sabat depan. Oh Lord my God, where are you just so wonder? Consider all the water has made. I see the star, I hear the glory thunder, the power strong, the universe display. Dia Tuhan memuji-Mu. Oh debata sangat dohong, merendia Tuhan memuji-Mu. Oh debata sangat dohong. Tuhanku, sungguh berpesona, nandaskan sinar cinta-Mu. Dandanku, penuhi yang asa, menyaksikan gelarnya kuasa-Mu. Marendea Tuhan memuji-Ho. Oh debata sangat dohong, marende